Kembali shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur boleh menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Tema kita adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-9. Satu perikop akan kita baca secara bergantian. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Markus pasal 9 ayat 14 saya membaca, ayat 15 Bapak Ibu akan membaca, demikian seterusnya secara bergantian kita akan membaca. Markus pasal yang ke-9 ayat 14. Perikopnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kalau sudah menemukan kita akan baca secara bergantian. Markus pasal 9 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat melalui peristiwa ini, ya, ada seorang ayah, bapak yang membawa persoalan kepada Yesus. Ya, persoalannya jelas ada anak yang dirasuk oleh roh jahat. Tetapi yang menarik adalah ketika dia datang kepada Yesus, ya, lanjut.
Nggak bisa. Ya, bisa diganti. Oke. Nah, kita coba lihat hal yang penting sebenarnya dalam persoalan ini adalah masalah iman. Ya. Masalah iman, dan ini juga masalah yang utama dalam perjalanan hidup kita. Dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kenapa Yesus berkata katamu jika engkau dapat? Nah, rupanya Bapak itu datang dan memang ada permohonan kepada Tuhan. Jika engkau dapat Tuhan, jika engkau dapat. Sepertinya pertanyaan itu ya mengandung satu ya keraguan-raguan kepada Tuhan, jika engkau dapat. Nah, jawaban daripada Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi persoalan bukan pada Tuhan, Tuhan pasti bisa. Ya, tetapi dari sisi ayah ini, ya memang ada permohonan, tapi jika engkau dapat. Nah, kalau dia memiliki iman, dia akan berkata, ini anakku, tolonglah sembuhkanlah dia, engkau bisa, engkau dapat. Tetapi dia datang mendekati Yesus, jika engkau dapat. Nah, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kira-kira begini, loh kok kamu bilang kok jika engkau dapat? Berarti kamu belum tahu kepada siapa engkau datang. Adakah Yesus tidak mampu melakukannya bagi ayah ini? Nah, Yesus berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, rupanya ini juga menjadi persoalan dalam hidup kita. Nah, langsung direspon oleh ayah ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia sadar, betul, aku kurang percaya, aku tidak percaya. Nah, terjemahan lain berkata begini, kalau aku dapat, Yesus bertanya segala sesuatu mungkin asal engkau mempunyai iman. Ya, percaya, iman. Segera ayah anak itu menjawab, saya mempunyai iman, tetapi tolonglah agar saya mempunyai iman yang lebih besar. Jadi saya percaya tapi belum terlalu gitu ya. Ada keraguan, tolonglah saya yang lemah. Mungkin kita sama seperti ayah ini. Kita mungkin seringkali berkata, saya punya iman. Tapi faktanya iman kita lemah. Ya, nanti kita melihat di mana kita mengetahui bahwa iman kita lemah. Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, pergumulan, kesusahan, penderitaan, di situ seringkali diuji iman kita. Ya, apakah kita benar-benar beriman atau tidak? Tetapi kalau semua baik-baik saja, seringkali di situ kita ya kelihatannya, tampaknya imannya mantap banget. Sepertinya kita orang beriman. Ya, kalau semua baik ya, ketemu dengan teman sahabat, bagaimana, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya. Ya, seperti pujian tadi. Suka-sukamu Tuhan. Ya, sebenarnya pujian tadi tidak mudah untuk dinyanyikan. Benarkah kita mau berkata suka-sukamu Tuhan dalam hidupku? Atau apapun yang engkau izinkan Tuhan terjadi dalam hidupku, aku tetap punya iman, aku tetap menyembahmu, aku tetap memuliakan engkau, aku tetap bersuka cita. Benarkah? Benarkah ketika kita sedang punya masalah kita masih bisa bernyanyi, bisa memutar-mutar tadi ya, suka-sukamu Tuhan? Atau ketika kita punya pergumulan kita berkata, Tuhan, mengapa harus seperti ini? Mengapa kok ada kegagalan? Mengapa kok ada kelemahan seperti ini? Kita sadar iman saya lemah. Saya lemah, Tuhan. Dalam
bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, apa katamu kalau Bapak dapat? Jawab Yesus, segalanya dapat asal orang percaya. Langsung ayah itu berteriak, Tuhan, saya percaya, tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Ya, tampaknya seruan ayah ini merupakan seruan kita. Ya, iman kita yang tidak terlalu kuat-kuat, tidak terlalu hebat-hebat banget ya. Iman kita kadang-kadang ada dalam posisi atau kondisi rendah. Bahkan mungkin kita bisa mengalami rasa terpuruk. Rasanya sudah ya hampir putus asa gitu ya. Ya gimana ini? Kok situasi seperti ini? Tetapi kebenaran firman Allah kita melihat melalui peristiwa seorang ayah. Bebannya luar biasa. Anak itu sejak lahir sudah dikuasai oleh setan, dirasuk oleh setan, bisu, dan seringkali dipukul-pukul ya, terpelanting, diseret ke air, diseret ke api. Jadi bayangkan bagaimana seorang ayah, orang tua yang pemandangan tiap hari melihat anak seperti itu. Dan dia tentu berusaha supaya persoalan ini selesai, tetapi faktanya belum selesai hingga akhirnya berjumpa dengan Yesus. Kebenaran dari peristiwa ini mau kita renungkan. Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus mengakui bahwa manusia diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidup ini. Saudara dan saya diperhadapkan dengan berbagai persoalan, itu pasti dan kita harus terima. Tidak ada yang selalu aman-aman saja, baik-baik saja, mulus-mulus saja. Semua kita diperhadapkan dengan persoalan. Hanya persoalan kita berbeda-beda. Ada masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan saya 3 hari harus berdiam diri, harus ke dokter. Ya, masalahnya sepele saya pikir. Tetapi itu fakta, saya harus alami. Ya, hari Rabu pagi ke belakang terus, ternyata masalah pencernaan, masalah makanan. Dan ini tampaknya sepele, tapi perlu kita lihat kebenaran ini, bahwa ini kita punya masalah. Ya, hanya susah buang angin saja, itu masalahnya berat. Ya, hanya masalah buang angin saja. Dan untuk itu saya bergumul, saya harus berusaha bagaimana supaya bisa buang angin gitu loh. Ya, sudah ke dokter tapi masih muter di dalam. Saya mulai olahraga masih muter di dalam. Dan saya katakan, luar biasa ya. Kita ini punya masalah. Tadinya waktu belum punya masalah enak. Cerita, sahabat teman lain cerita tentang sakit-sakit. Wah, ini saya bersyukur sembuh. Atau saya bersyukur kuat, sehat. Tahu-taunya sebentar ada masalah baru dan saya sakit. Ya, ada masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, keluarga, banyak sekali ternyata masalah-masalah yang ada di depan kita atau sedang menghampiri kita atau akan menghampiri kita. Coba perhatikan, saya tidak tahu masalah apa di dalam hidup saudara. Kalau bapak ini masalahnya adalah anaknya yang menderita. Ya, kita berbeda-beda masalah kita hari ini. Ya, pasti berbeda-beda masalah kita. Pergumulan kita berbeda-beda. Ya, mungkin ada di antara kita berkata, ini berat sekali beban saya. Berat sekali pergumulan saya hari ini. Iya, itu bisa kita terima. Dan jangan pernah kita berkata, masalahmu gak ada apa-apanya itu. Nanti dulu. Karena porsi kita berbeda-beda. Ya, tetapi ketika kita menyadari bahwa manusia ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidup ini menolong kita untuk mengantisipasi dalam perjalanan hidup ini. Manakala persoalan demi persoalan datang, kita masih bisa menghadapinya. Karena kita tahu inilah hidup, bahwa kita
diperhadapkan dengan persoalan hidup itu. Masalah kesehatan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, melalui obat, melalui usaha-usaha yang kita lakukan secara positif. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita sudah lakukan secara positif, ketika belum sembuh, hati-hati. Di sini kita meminta bantuan dengan kekuatan atau kuasa lain. Nah, berarti iman kita goncang. Ya. Kalau saudara, Bapak Ibu mengalami gangguan kesehatan dan memang harus ada di dalam tubuh saudara, apakah tetap mau berkata, suka-sukamu Tuhan? Rasul Paulus punya pergumulan, ada penyakit duri dalam daging, dan untuk itu dia sudah berdoa. 3 kali dia berdoa, artinya serius dia berdoa minta kepada Tuhan supaya masalah itu diangkat. Tetapi Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi dia dalam kondisi kelemahan itu pun harus tetap melakukan tugas panggilan Tuhan bagi dia sebagai pelayan Tuhan. Tetap menjalani hidup, tetap beriman. Ada orang karena masalah kesehatan, imannya mulai goncang. Ada orang masalah keuangan. Ada orang masalah keluarga, masalah pekerjaan. Banyak sekali kalau kita mau daftarkan persoalan dalam hidup ini, terlalu banyak persoalan-persoalan itu. Terlalu banyak pergumulan, tetapi faktanya itulah hidup. Bapak ini punya persoalan dalam pembacaan kita Markus 9, anaknya yang sakit, dikuasai oleh roh jahat. Ya, dia punya beban, dia punya pergumulan. Ya. Padahal pergumulan kita tidak separah itu, bisa saja kita sudah mulai gelisah. Ya, kemarin malam kira-kira jam 6 atau jam 7 ya, hampir jam 7, telepon anak-anak ya, telepon Eldo, wah Pak baru bangun. Wah, kok baru bangun? Tidur siangnya kok enak banget ya, tidak apa, lagi demam. Wah, hati kami, aduh demam, obat mana, langsung cari obat. Kasih pakai apa, Gojek obat dulu langsung, karena kita jauh ya. Jadi baru dengar demam saja kita sudah mulai ini persoalan, aduh kenapa susah, mulai pikiran kita. Kalau bersama kita bisa kita lihat, bisa ini kan jauh, tetapi kemudian nanti jam 9 ya kita video call. Kemudian dia ternyata dia udah mulai segar, sudah Pak, udah segar kok. Kakaknya bilang, kamu sih baru demam sedikit sudah kasih tahu orang tua. Kita bilang enggak, memang harus kasih tahu. Jangan diam-diam tidak diberitahu. Nah, orang tua tetap membawa dalam doa. Jadi sesuatu yang kita tidak inginkan bisa saja tiba-tiba datang. Saudara dan saya bisa mengalami itu. Dan itu fakta yang harus kita hadapi. Ya, saudara harus siap menghadapi itu, bahwa memang persoalan kita ini luar biasa. Ya. Beberapa hari yang lalu, ya ini ada seorang hamba Tuhan masih di rumah sakit, tiba-tiba kita dengar baru siang, ya Bapak Ketum telepon, bagaimana semua hamba Tuhan di Bali? Baik Pak, saya bilang sehat. Beberapa jam kemudian kita dengar berita, ya seorang hamba Tuhan harus opname rumah sakit, harus tambah darah, ya transfusi, udah untuk ketiga kali, 3 kantong. Kita tidak menghendaki hal itu, tetapi fakta itu harus kita hadapi. Ya, kita berdoa supaya beliau ya diberi kekuatan kesehatan. Ya, sudah mulai membaik. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus menerima kenyataan bahwa ada masalah yang harus kita hadapi. Saudara pasti punya masalah, hanya kapasitasnya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi sebesar apapun, jangan pernah kita berkata, ini terlalu berat Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah ini. Kalau begini ceritanya, kalau begini masalah terus, kalau bertubi-tubi masalah terus, lebih baik saya tidak hidup lagi. Itu jangan. Jadi kalau punya masalah, terima masalah itu dan tetap bertahan hidup. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tetap bertahan hidup dengan masalahmu. Halo?
Oh, sedikit mengeluhlah, mengeluh, wajar. Ya, beberapa hari yang lalu kita merenungkan firman Tuhan, pembacaan kita kitab Ayub. Jangan menyalahkan Ayub kalau Ayub akhirnya mengeluh. Dia mengeluh karena memang penderitaan luar biasa. Jadi kalau saudara mengeluh, tidak apa-apa, asal tingkat keluhannya wajar. Amin. Coba lihat kiri kanan, boleh dong mengeluh. Aduh, kan gitu ya. Aduh, gitu ya. Kalau hanya segitu nggak apa-apa lah, itu kan ekspresi saja ya. Jangan, hei semua disalahkan. Itu salah, itu saya, janganlah. Punya masalah, tetap ya hadapi masalah masing-masing ya. Dan jangan tambah masalah kepada orang lain. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, pertama kita diperhadapkan. Saudara lihat, begitu banyak masalah-masalah dalam hidup ini. Begitu banyak masalah. Tetapi kita harus terima bahwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ya, manusia terbatas untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Ya, Bapak ini berjuang, saya yakin percaya dia berjuang. Tabib-tabib, bahkan ketika rombongan Yesus datang. Nah, waktu Yesus, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus sedang naik ke atas. Murid-murid yang lain tertinggal. Mereka bawa kepada murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain tidak bisa buat apa-apa. Ada harapan bahwa murid-murid akan melakukan mujizat. Tetapi faktanya tidak terjadi. Manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini persoalan-persoalan kita tadi, dan kita terbatas untuk menyelesaikannya. Tidak berarti kalau kita punya masalah, oh kalau gitu kita diam aja deh, ya berharap kepada Tuhan terus nggak usah buat apa-apa. Bukan seperti itu. Ya, tetapi seringkali kita diperhadapkan ketika menghadapi persoalan, kita tidak melibatkan Allah. Kita pikir kita bisa menyelesaikannya. Kita pikir bisa, kekuatan kita ya bisa membuat semuanya baik. Ada orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan karena menganggap dirinya hebat, kuat, dan bisa menyelesaikan masalahnya, persoalannya. Tetapi ada titik tertentu manusia itu tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Bersyukur kalau dia datang kepada Tuhan. Tapi seringkali tidak datang kepada Tuhan. Ini yang jadi masalah. Jadi tambah masalah baru, yaitu tidak datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara ketika ada persoalan itu? Ya, banyak kita melihat tidak menyadari keterbatasannya untuk menghadapi persoalan, dan dia berjuang sekuat tenaga, pikiran, kemampuannya dia lakukan sedemikian rupa. Artinya begini, orang yang menganggap dirinya mampu menyelesaikan masalah secara pribadi, kekuatan dirinya sendiri, dia mengabaikan kekuatan Allah. Dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak perlu Tuhan, kira-kira begitu. Tetapi titik tertentu manusia itu pasti ada kelemahan dan ketakberdayaan. Disitulah dia baru memandang kepada Allah. Masalah kita coba selesaikan. Misalnya masalah kesehatan, kita tentu tidak dapat berkata cukup berdoa saja. Tidak juga. Ya, boleh periksa ke dokter. Ya, boleh mengikuti ya aturan-aturan kesehatan, herbal, boleh, tidak masalah. Ya, tetapi jangan lupa, semua yang kita lakukan kita harus sandarkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bagaimana kalau dengan terikat kuasa kegelapan, seperti pengalaman Bapak ini, anaknya yang mengalami cengkraman kuasa kegelapan itu? Jelas kita tidak mampu. Jelas manusia tidak mampu. Ya. Kapan kita bisa menghadapi persoalan kalau terikat dengan kuasa kegelapan? Firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah.
lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jadi bersandar kepada Allah. Ya, anak Imam Skewa mencoba menghadapi orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Tapi mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Kemudian anak-anak Imam Skewa lari terbirit-birit. Ya, dikalahkan oleh roh jahat itu. Kenapa? Karena anak-anak Imam Skewa tidak datang kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Allah. Nah, banyak kali kita sebagai orang percaya menyebut diri sebagai orang Kristen tadi karena ketidakmampuan kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Ya, akhirnya kita datang kepada kekuatan lain. Bagaimana kita bisa melawan kuasa kegelapan kalau kita menggunakan kuasa kegelapan? Tidak boleh seperti itu. Ya. Ayah ini punya pergumulan. Dia mengalami beban, mengalami persoalan, dan dia datang kepada murid-murid, dan murid-murid tidak dapat melakukan apa-apa. Di ayat 19 dikatakan, ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Manusia terbatas, murid terbatas, saudara dan saya terbatas. Oleh sebab itu, kebenaran yang ketiga ini jangan pernah kita lupakan. Manusia membutuhkan Allah untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Manusia membutuhkan Allah, Tuhan. Ya. Sangat disayangkan kalau kita tidak datang kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan. Maka kuasa kegelapan yang akan mencoba memberikan jalan keluar kepada persoalan kita. Itu fakta. Ya. Persoalan-persoalan kita yang menumpuk tadi, macam-macam persoalan kita. Ya. Saudara punya persoalan, punya pergumulan. Kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Allah. Kami sudah membawa kepada murid-muridmu. Ini anakku kubawa kepada murid-muridmu. Muridmu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita lihat apa nanti kata Tuhan kepada murid-murid. Ternyata murid-murid sama. Tidak ada iman atau kurang iman. Maka Yesus mencela murid-murid itu. Ya. Di ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Yesus mencela murid-muridnya. Kenapa kamu tidak bisa selesaikan masalah ini? Dan Yesus bilang, kamu kurang percaya. Inilah kelemahan kita. Inilah kelemahan kita secara manusia. Ya. Kita butuh Allah, dan bagaimana caranya supaya kita akhirnya memiliki iman, ini yang terpenting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita mencari jalan alternatif lain yang tidak di dalam Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Ya, masalah-masalah yang keuangankah, kesehatankah, ya, masalah pekerjaan, usaha kita, bisnis kita, tantangan-tantangan yang ada. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Allah. Tetapi kalau kita melihat keadaan manusia saat ini, ada banyak orang yang tidak mengandalkan Allah dalam hidupnya. Mereka tidak mengandalkan Allah. Ya, mereka hanya mengandalkan kekuatannya.
Dan pada akhirnya kekecewaan yang terjadi dalam hidup mereka. Karena manusia itu terbatas. Ketika ayah ini datang membawa anaknya kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus. Kami sudah membawa kepada murid-murid. Mereka, ayah ini berkata, kami sudah membawa. Tapi murid-murid tidak bisa buat apa-apa. Ya, karena murid-murid terbatas. Bisa saja saudara punya pergumulan datang kepada hamba Tuhan. Saudara didoakan tapi kok enggak jadi apa-apa ya. Hamba Tuhan terbatas. Sebenarnya letaknya bukan kepada hamba Tuhan itu, tetapi kepada saudara dan saya yang punya persoalan itu. Amin. Amin. Saudara dan saya, kadang-kadang kita terjebak kalau kita lihat ada pendoa hamba Tuhan, kalau doanya langsung terjawab, wah kita agung-agungkan. Sementara kita yang mengalami, seorang hamba Tuhan mendoakan dan terjadi mujizat. Tetapi kita yang meminta pertolongan kepada hamba Tuhan itu kita nggak punya iman. Kita hanya bersandar minta supaya didoakan. Nah ketika hamba Tuhan mendoakan dan tidak terjadi apa-apa, kita kecewa dan kita berkata, mana kuasa Tuhan? Ayah ini sedih karena sudah membawa anaknya yang dikuasai oleh roh jahat itu kepada murid-murid. Ya, tetapi murid-murid tidak berbuat apa-apa. Artinya tidak ada hasil yang diharapkan seperti apa yang diharapkan oleh ayah ini. Ayah ini maunya anaknya hari itu sembuh melalui pelayanan daripada murid-murid. Tetapi tidak terjadi. Menarik dalam situasi seperti itu. Ya, Yesus hadir. Yesus datang. Bisa saja kita datang kepada Tuhan, tapi ada yang kurang. Kurangnya apa? Masih kurang iman. Saya sudah percaya, saya sudah berdoa, saya sudah minta kepada Tuhan, tapi kok nggak terjadi mujizat? Ya, sebenarnya bukan masalah mujizat. Ya, masalah utama dalam persoalan ini ketika Bapak ini datang kepada Yesus dan Yesus beritahu, masalahnya adalah iman. Kebenaran yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa manusia memerlukan iman untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Datang kepada Tuhan tanpa iman, apa artinya itu? Ya saya tahu saja. Ya saya percaya, tapi percaya yang bagaimana? Ya, ini yang diingatkan oleh Yesus kepada ayah ini. Masalah-masalah kita bertubi-tubi, macam-macam datang, mulai menumpuk satu demi satu. Maka kita perlu hadapi dengan iman. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau hari ini kita dengar firman ini dan kita punya persoalan, pergumulan, dan kita lihat diri kita, benarkah kita punya iman? Dan Tuhan berkata, engkau berkata jika engkau dapat. Berarti kita tidak perlu berkata Tuhan jika engkau dapat. Kita hanya dapat berkata, aku tahu bahwa Yesus Tuhan dapat menolong aku, dapat melakukan mujizat itu bagiku. Jadi dari sisi kita harus mampu melihat Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Terlepas apakah hari ini mujizat itu atau besok, atau bahkan mujizat juga boleh kita katakan kalau Tuhan katakan tidak cukup kasih karuniaku bagimu, itu juga mujizat Tuhan. Artinya Tuhan masih beri kekuatan kepada kita walaupun ada masalah yang harus kita hadapi, dan kita tetap percaya kepada Dia. Jangan karena doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, kita sudah tinggalkan Tuhan, atau kita kecewa, atau kita bersungut-sungut. Satu contoh, ketika umat Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri keluar dari perbudakan, tidak selalu mulus. Tetapi ketika berkat-berkat mengalir bagi mereka, mereka bersuka cita, mereka memuliakan Tuhan. Dan enggak imanmu? Dan Bapak itu berkata, aku punya iman. Dan disitulah
Tuhan melakukannya. Ketika respon ayah itu berkata, aku percaya, Tuhan bertindak. Tuhan bertindak kepada orang yang beriman. Firman Tuhan katakan, iman mengalahkan dunia. Yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Firman Tuhan katakan, yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Tapi yang percaya, ya, di situ Tuhan lakukan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Kita akan merayakan Natal. Wah, kemarin pertemuan pelayan-pelayan cukup banyak. Dan ada yang harus kita kerjakan. Nah, situasi seperti ini, kita butuh dana, tapi ada iman tidak. Dan para pelayan Tuhan, pelayan untuk Natal berkata, kami punya iman. Dan mereka janji iman. Mereka punya iman. Dan kita jangan sampai, ya, program-program yang kita mau capai, ketika kita lihat sepertinya kita tidak sanggup, dan kemudian berhenti, tidak usah dilakukanlah. Lah berarti iman kita surut. Ya, tetapi kita mau melakukan dengan iman. Amin. Kalau sudah ada, kita nggak perlu berkata, oh saya beriman. Sudah ada. Justru belum. Tetapi kita percaya Tuhan akan tolong. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menyelesaikan persoalan pergumulan kita. Hingga pada akhirnya kita berkata, wow, dahsyat, luar biasa. Yesus memerintahkan roh itu keluar. Memang waktu anak itu dibanting-banting, orang berpikir anak itu sudah mati. Tapi Yesus pegang tangan anak itu. Ternyata tidak mati. Dan orang memandang, wow, dahsyat, luar biasa. Mari melalui persoalan pergumulan yang kita hadapi, iman kita tetap. Dan pada akhirnya kita berkata, wow, Allahku dahsyat. Amin. Yesus Tuhan kita luar biasa. Jangan menyerah. Ya, jangan mundur. Jangan lemah iman kita. Jangan sampai kita tak percaya kepada Tuhan hanya karena masalah pergumulan-pergumulan yang ada belum Tuhan tolong kita. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Manusia memerlukan iman untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Bagaimana dengan iman Bapak Ibu, Saudara sekalian? Kebenaran firman ini kiranya menguatkan iman kita dan kita mau berkata, aku percaya. Amin. Tuhan siap melakukan mujizatnya bagi saudara. Manakala saudara percaya. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya. Ya, dan Tuhan berikan, ya, tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sekalian. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu, tapi percayalah, Dia sanggup melakukannya bagi kita. Kebenaran yang pertama, sebagai manusia yang hidup ini, akan ada persoalan-persoalan dalam hidup ini. Itu fakta. Yang kedua, kita tak berdaya secara manusia. Sadarilah itu. Dan yang ketiga, datanglah kepada Tuhan. Ada Allah. Bukankah Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kebenaran yang keempat, datang dengan iman. Jangan dengan keraguan-raguan. Iman timbul dari pendengar firman Allah. Hubungan karib kita dengan Allah terus kita tingkatkan. Tuhan memberkati kita.